bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang ini seperjuangan, sehidup, semati dengan. Perkenalkan, saya Yakobus Gili, NIM 054447457. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang proses pembentukan dan lahirnya BPU PKI. 1. Proses lahirnya BPU PKI dilatar belakangi oleh terbentuknya BPU PKI yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1945, di mana Jepang mengumumkan pembentukan Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Kosakai. Tujuan pembentukan ini adalah untuk menyelidiki hal-hal penting menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka sebagai janji kemerdekaan Jepang yang dibuat karena terdesak dalam perang. BPU PKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dengan Dr. Rajiman Widyodiningrat sebagai ketuanya. Yang kedua, proses lahirnya Piagam Jakarta. BPU PKI mengadakan 2 sidang. Sidang pertama membahas dasar negara yang terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Setelah sidang pertama, dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 1 Juni 1945 untuk merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta, yaitu sebuah rancangan dasar negara yang menjadi dasar proklamasi. Isi dari Piagam Jakarta itu sendiri mencakup rumusan Pancasila dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian direvisi dalam sidang PPKI. Setelah lahirnya Piagam Jakarta, yang ketiga adalah proses lahirnya PPKI. Setelah menjalankan tugasnya, BPU PKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena sudah menyelesaikan tugas perumusan dasar negara. Pada hari yang sama juga, BPU PKI digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Inkai. Tujuan PPKI ini dibentuk adalah untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, pemindahan kekuasaan, serta membentuk tata kenegaraan Republik. PPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 dan merumuskan beberapa hal penting sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk revisi Piagam Jakarta. 2. Menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional.